Kita lanjutkan teamwork ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada Pandi, tidak ada juga di kolom YouTube juga. Silakan Pandi. Ya, saya izin share teamworknya. Nah, kategori lomba teamwork itu ada 5 dan masing-masing kategori itu ada masing-masing kategori ya itu subkategori ya. Itu nanti bobotnya 5 di indeks ya. Oke, jadi ada quality ini satu indeks, kemudian workforce ini satu indeks, performance reporting dan data analisis ini satu indeks digabung. Kalau ikut dua-duanya dirata-ratakan. Kalau telesales itu tidak masuk dalam indeks ya. Jadi kalau service quality management itu adalah membuat skrip rekaman, menilai dan mengerjakan soal. Sedangkan untuk workforce itu membuat forecasting, shift kerja, dan menghitung jumlah tenaga kerja. Ya, shiftnya ada 6, kemudian jumlah tenaga kerja dihitung, juga menghitung jumlah terang. Sedangkan performance reporting itu adalah menyusun laporan. Sebetulnya sih laporannya adalah bukan bentuk grafik ya, tetapi bentuknya adalah angka. Jadi menghitung KPI agent dan KPI contact center. Sedangkan data analitik ini adalah membuat Looker Studio ya, dashboard, serta membuat analisis. Yang kita gunakan adalah survei kepuasan pelanggan. Jadi data yang digunakan adalah data survei kepuasan pelanggan. Kemudian untuk telesales itu adalah lomba melakukan simulasi penjualan melalui telepon dengan sistem 2 babak. Ya. Saya jelaskan satu-satu secara ringkas. Pelaksanaan lomba, ya, jumlah pemainnya adalah 2, ya, jadi tidak boleh 1 karena teamwork harus 2, tidak boleh 3, hanya 2. Boleh laki-laki, boleh perempuan, ya, boleh kombinasi keduanya. Durasi lomba maksimum 2 jam, penentuan pemenang itu dengan nilai tertinggi dan waktu tercepat. Ya, jadi nilai tertinggi, jadi kalau ada nilai tertingginya 2, berarti ditentukan dengan waktu tercepat. Ya, tapi nilai tertinggi dulu ya. Jadi kalau hanya dihitung waktu tercepat, kalau nilai tertingginya ada 2. Laptop yang digunakan adalah laptop yang disediakan panitia. Ya, ini untuk menjaga keamanan data dan juga transparansi lomba. Kemudian kami menyediakan perangkat yaitu Lenovo ThinkPad i5 Gen 11, kemudian menggunakan storage SSD, memorinya 8 GB, menggunakan Microsoft 365 dan menggunakan Google Chrome browser. Ini untuk mengakses aplikasi. Eh, tetapi internet yang digunakan hanya bisa menggunakan internet akses aplikasi. Selain daripada itu tidak bisa. Secara detail per kategori disediakan perangkat untuk teleses, disediakan hanya satu laptop, menggunakan satu perangkat telepon dan menggunakan 2 headset. Untuk data analitik itu menggunakan 2 laptop. Untuk QA menggunakan 2 laptop, satu splitter, tidak disediakan headset. Kemudian untuk reporting itu menggunakan 2 laptop dan scheduling menggunakan 2 laptop. Untuk detail pengerjaan itu akan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh panitia yaitu TBCCI dengan hanya satu yang bisa mengakses device. Ya, walaupun disediakan 2 laptop, tetapi hanya digunakan untuk login di satu device, tidak bisa bersamaan. Lokasi lomba akan dilaksanakan di Hotel Bidakara di ruang Sri Kandi 4 dan Sri Kandi 5. Jadwal lomba akan dilaksanakan 27 Agustus.
Lomba Service Quality Management akan ditetapkan menggunakan 5 rekaman. Waktu untuk mengerjakannya dibagi dua, 1 jam untuk membuat skrip, 1 jam untuk mengerjakan soal. Dalam mengerjakan soal ini, mohon maaf tidak dicantumkan di sini ya. Seharusnya ada ketentuannya untuk mengerjakan soal. Jika soalnya dijawab benar, maka itu nilainya 2. Ya, ini benar 2, salah -1. Ya, tidak dijawab itu nilainya 0. Oke, jadi ada ketentuan itu. Nah, jika ada, nah ini kan ada beberapa permintaan yang masuk mengenai waktu untuk skrip itu mohon ditambah 15 menit. Itu nanti kita polling aja ya untuk hal tersebut ya. Kalau enggak tetap 1 jam, 1 jam. Oke. Kemudian untuk hasil akhir ditetapkan dengan 70% pada penilaian rekaman dan nilai soal 30%. Jadi nilai jumlahnya. Untuk penilaian rekaman itu menggunakan ya deviasi ya. Jadi menggunakan deviasi dari nilai yang disusun oleh panitia. Panduan penilaian rekaman itu sudah disediakan di e-learning. Untuk workforce capacity management atau scheduling itu akan disediakan data berbentuk Excel, data mentah, dan di samping data mentah kita juga memberikan skrip dalam bentuk untuk menghitung Erlang. Jadi kita sediakan data mentah, Erlang, dan instruksi dalam bentuk PDF. Jadi ada 3 data yang bisa di-download, yaitu data mentah, Erlang, dan petunjuk. Kemudian pembuatan jadwal itu harus menggunakan Microsoft Excel yang disediakan di aplikasi. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan ini adalah 2 jam. Ya, penjadwalan yang dilakukan itu dengan mempertimbangkan ya jumlah seat terkecil, jumlah agent terkecil, service level, dan parameter itu ditentukan di dalam data yang kita kirimkan. Nilainya secara online dan dapat dilihat ketika oleh peserta berdasarkan nilai yang diperoleh. Untuk performance reporting itu menggunakan data mentah. Data mentahnya ada 2 yang diberikan, yaitu Excel dan PDF dalam bentuk instruksi. Kemudian pengolahan data harus menggunakan Excel dan waktu pengerjaannya 2 jam. Peserta akan mendapatkan nilainya langsung dari aplikasi yang disediakan. Data analitik peserta akan mendapatkan data survei berupa Excel, kemudian mendapatkan PDF, serta mendapatkan akses untuk Looker Studio. Looker Studio-nya karena diberikan ini, maka khusus untuk ini ada akses untuk internet, tetapi menggunakan akun yang disediakan oleh panitia. Kemudian waktu pengerjaannya adalah 2 jam. 2 jamnya itu mengumpulkan Looker Studio gambarnya dan juga mengumpulkan hasil analisis datanya. Hasil akhir yang diperoleh adalah 80% hasil pekerjaan peserta, sedangkan 20% adalah penilaian panitia terhadap kecocokan grafik yang dihasilkan. Lomba telesales adalah peserta secara bergiliran akan menghubungi prospek. Ya, jadi karena kalau tidak salah ini jumlahnya ada 9 peserta, maka akan kita bagi menjadi 3. Ya, prospeknya adalah prospek yang disediakan oleh panitia. Ya, kemudian peserta harus menginput penjualan pada aplikasi berdasarkan nilai yang disepakati.
Nilai sepakati itu adalah nilai penjualan dan jika berupa cicilan, maka nilainya adalah nilai cicilannya, bukan nilai totalnya. Nilai penjualan yang dikumpulkan di babak 1 dan babak 2 akan diakumulasikan. Ada 6 perusahaan dari 9 yang akan masuk ke babak final. Jadi babak pertama itu akan diikuti oleh 9 perusahaan dan kita pilih 6 yang tertinggi dan masuk ke babak kedua. Nilai dari babak 1 dan dari nilai babak kedua akan diakumulasikan untuk menjadi nilai total untuk menentukan pemenang di tahapan final. Jadwal lomba dari data yang kita peroleh bahwa ada ketentuan bahwa jumlah peserta minimum 8, ya, minimum 8, dan jika lebih dari 16 maka akan dipecah menjadi 2. Jika lebih dari 24 akan dipecah menjadi 3. Nah, kebetulan ini untuk quality jumlahnya adalah ada 20, tapi kita pecah menjadi 2 dengan perbedaan kapasitas below 100 dan above 100. Ya. Oke, jadi komposisinya adalah below 100 dan above 100. Nah, ini berdasarkan kapasitas. Kapasitas itu adalah berdasarkan jumlah agent. Jumlah agentnya, jika ada temuan jumlah agentnya tidak sesuai dengan yang terdaftar di sini, maka ya kita harus pindahkan ke ya ke kelompok lainnya. Ini berdasarkan jumlah agent ya. Jadi kita lihat untuk kapasitas yang large itu ada BCA, Bank Mandiri, BRI, PLN, BNI, Tiket, BTN, KAI, Icon, BPJS Kesehatan, dan Astrawat serta Pegadaian. Sedangkan di small ada Blibli, OJK, Asaren, Pertamina, Polytron, Bank Indonesia, Asa Mandiri, JEC, dan ASDP. Mudah-mudahan jumlah agentnya tepat ya, sehingga pembagiannya sesuai. Untuk kategori reporting, jumlahnya ada 15, sehingga tidak bisa dipecah 2. Ya, jadi ini tetap di kapasitas bertanding. Ya, cuman untuk ini karena ada ketentuan jika pesertanya lebih dari 13, lebih dari 12, maka jumlah pemenangnya ada 5. Jadi ini pemenangnya ada 5, uh, 5 tim. Ya. Oke, pesertanya mulai dari BCA, BRI, PLN, BNI, dan seterusnya sampai Liksil ya, walaupun juga 3 orang ininya agennya ya. Ya ini pemenangnya ada 5 tim. Kalau yang tadi cuma 4. Data analitik ada 12 pesertanya. Ini ada BCA, Mandiri, dan seterusnya. Ya, nah, ini ada 12 pesertanya sehingga ada 4 pemenangnya. Kemudian workforce scheduling atau capacity management itu ada 14 pesertanya. Ya, berarti ada ini juga ada 5 pemenangnya ya. Jadi karena lebih dari 12 ada 5 pemenang, 5 tim pemenangnya ya. Dari BCA, Mandiri, BRI, PLN, BNI. Jadi kalau 5 pemenangnya itu berarti 2 bronze. Ya, 2 bronze. Ya. Untuk telesales, maaf ini urutannya ada ketukar ya, asarannya nomor 9. Itu karena baru diupdate jumlah pesertanya, jumlah agennya Asaren 45 ya. Ada 9 perusahaan ya. Ini maaf ini keselimpet yang ininya ya. 9-nya ada di situ. Ya, jadi ada 9 perusahaan
nanti akan dibagi dalam dua babak ya. Babak pertama itu masing-masing bertanding 30 menit, 3-3-3 ya. Kemudian dilanjutkan dengan babak final itu ada 6 peserta, berarti dibagi dua dua kali dua round, berarti ada 3-3. Nah, itu total peserta yang bertanding ya. Jika ada pertanyaan, oh ini jadwalnya. Jadwal pelaksanaan tanggal 27 Agustus itu akan dilaksanakan untuk data analitik dan workforce management akan dimulai jam 8 sampai jam 10.30. Peserta diharapkan datang sebelum jam 8 ya, supaya ini berlangsung on time karena hanya jeda 30 menit antara peserta berikutnya. Untuk service quality akan dimulai jam 11 sampai jam 1.30 ya. Kemudian dilanjutkan dengan performance reporting jam 14 sampai jam 16.30. Telesales juga dilaksanakan pada jam yang sama dengan ruangan berbeda. Sementara ruangannya itu akan berada di Serikandi 4 dan Serikandi 5 ya. Juga eh, jika ada tambahan akan diinformasikan pada saat hari lomba. Demikian penjelasan untuk kategori teamwork. Baik, terima kasih Pak Andi atas penjelasan yang disampaikan mengenai lomba teamwork. Pak Andi, kita mulai saja untuk sesi Q&A-nya ya Pak. Silakan. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Mbak Agres dari BRI, izin bertanya untuk kategori QA, apakah di perangkat tersebut bisa akses spreadsheet Pak Andi, yang dimana akan disiapkan sebelum mulai lomba? Oke, spreadsheet itu disediakan Excel. Ada Excel, ada Word, jadi ada Microsoft Office di dalamnya, bisa diakses, bisa digunakan. Mau pakai Excel, Word, PowerPoint, boleh. Ada teks, ada Notepad juga, boleh digunakan. Berarti bukan seperti Google Docs yang bisa di-share antar dua laptop ya Pak Andi? Ya, tidak bisa di-share antar dua laptop. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk splitter yang dimaksud dalam kategori QA, apakah konektor untuk dua headset Pak Andi? Betul sekali. Jadi splitter itu untuk bisa mengkonekkan eh, dua headset ya di satu notebook. Baik, kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Untuk soal dan template Excel pada performance reporting, apakah sudah tersedia tanpa perlu mendownload pada portal TPCCI pada kedua laptop, Pak Andi? Oh, harus di-download. Karena kalau tidak, ya kalau kalau tidak di-download nanti dikerjakan dulu. Padahal ya itu harus start dulu aplikasinya, nanti sudah start baru bisa download. Ya, karena kalau misalnya disediakan duluan nanti dikerjakan, tidak start ininya aplikasinya. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Andi. Untuk lomba QA, saat peserta mencatat skrip, apakah catatan tersebut boleh ketik di laptop atau dicatat di kertas? Lalu secara penilaian tersebut disebutkan adalah deviasi. Deviasi yang dimaksud adalah dengan nilai yang sudah disediakan oleh panitia atau sesama peserta Pak Andi. Terima kasih. Oke, kami menyediakan laptop untuk mencatat, tidak disediakan kertas, tidak disediakan kertas. Karena kalau misalnya disediakan kertas ya nanti ini. Jadi kita go green aja untuk hal tersebut ya. Sementara untuk deviasi itu maksudnya deviasi dengan nilai yang sudah diinput oleh panitia, bukan dengan peserta lainnya. Jadi deviasi itu dari input panitia. Jadi panitia akan membuat rekaman, menilai, kemudian jika terjadi deviasi dari nilai panitia, maka itu dianggap selisihnya. Jadi misalnya gini, deviasi itu bisa terjadi kalau misalnya nilai panitia 2, sementara Anda memberikan 3, berarti terjadi selisih 1. Jadi kalau panitia memberikan nilai 2 dan Anda memberikan nilai 1, berarti ada deviasi 1. Kalau nilainya panitia 2 dan Anda berikan nilai 2 berarti klop, jadi sama.
Begitu juga kalau nilai panitia 3, sementara Anda berikan nilai 1, berarti deviasinya 2. Kalau Anda berikan nilai 0, sementara panitia 3, berarti deviasinya 3. Nah, itu dikumpulkan deviasinya, dan semakin banyak deviasinya, maka nilai Anda semakin kecil, semakin jauh dari angka 100. Baik, Pak Andi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi dijelaskan bahwa internet hanya dapat digunakan untuk akses aplikasi, dan aplikasi hanya dapat diakses oleh satu laptop. Pertanyaannya, bagaimana cara share data dengan rekan tim, Pak Andi? Oke, uh, untuk share data dengan tim khususnya untuk reporting, ya, khususnya untuk reporting, data analitik, dan eh, Scheduling, Pak Andi. scheduling, ya. Nah, karena aplikasinya itu sebetulnya bisa dibuka bergantian, ya, bisa dibuka bergantian oleh laptop. Jadi masing-masing bisa download. Jadi masing-masing bisa download aplikasinya, ya. Jadi itu bisa dibuka secara bergantian. Oke, baik Pak Andi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Andi. Mungkin sebelum kita jawab pertanyaan yang di chat, ada pertanyaan juga dari Mbak Agres yang raise hand. Silakan Mbak Agres untuk bertanya langsung kepada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi. Pagi. Ya, izin untuk menanggapi yang tadi pertanyaan di awal ya, Pak, mengenai spreadsheet. Di mana kan dari kategori Q ini sendiri, kita harus mendengarkan recording. Nah, karena kita ada berdua, itu kan kita harus mencatat semua seluruh recording. Apakah tidak bisa dilakukan tolerir, Pak, untuk kita bisa buka spreadsheet pada saat lomba? Karena Boleh, kalau hanya boleh. sekedar Excel, ya, Oh, gimana Pak? spreadsheet. Maksudnya spreadsheet apa? Iya, Google Sheet. spreadsheet untuk yang by link Google. Enggak, kita tidak izinkan. Lantas, kalaupun nanti pada saat perlombaan kita kan mendengarkan recording, Pak, Ya. baik dari saya maupun partner saya. Kalau hanya sekadar mengandalkan dari Google, bukan Google, hanya mengandalkan Excel ataupun dokumen, sepertinya itu tidak efisiensi waktu, Pak, seperti itu. Dan itu menjadi tantangan buat kita. Ya, memang kita tidak izinkan untuk Google Sheet. Ya, jadi itu adalah teknis yang teman-teman harus kuasai untuk hal tersebut dalam lomba ini. Ya, jadi gimana teknisnya supaya teman-teman bisa bekerja sama berdua. Ya, jadi Baik, Pak. sama Terima sekali kasih. kita tidak mengizinkan untuk Google Sheet digunakan selama dalam lomba ini, karena menghindari intervensi-intervensi yang lain, ya, yang kita tidak inginkan itu terjadi. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan dari Pak Ridwan juga sudah kami jawab terkait file sharing seperti Gdocs dan G-Sheet tidak diperkenankan ya Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nelly BRI. Untuk kategori telesales, apakah ada minimal atau maksimal nominal dari satu prospek Pak Andi? Oh, ada. Jadi secara teknisnya itu nanti diberikan, kalau tidak salah 2.500.000 maksimumnya, dan minimumnya itu kalau tidak salah 250.000. Jadi 250.000 paling minim, 2.500.000 paling maksimum. Dan setiap data itu sebetulnya setiap kelompok itu mendapatkan eh, semua angka tersebut dari 250 sampai 2.500.000. Jadi kalau Anda sudah dapatkan sekali 2.500.000, nggak mungkin dapat 2.500.000 lagi. Jadi hanya itu secara acak setiap kelompok itu mendapatkan semua range-nya. Ya, oke. Dan Baik, kelipatannya 50.000. baik Pak Andi. Berarti untuk minimalnya 250, sedangkan maksimalnya 2,5 dengan kelipatan Ya, kita 50.000. harus mempercepat kayaknya untuk individu kan waktunya. Baik Pak Andi, kemudian kita Sisanya, ya.
Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Untuk perangkat yang boleh dibawa, apakah hanya headset saja? Untuk perangkat keyboard, apakah diperbolehkan, Pak Andi? Keyboard. Wah, ini PR ya untuk keyboard ini ya. Yang khawatir ini sebetulnya ada bentuk storage yang yang dari luar ya. Jadi yang mungkin kan kita berikan itu adalah membawa mouse ya. Jadi tidak ada apa namanya toleransi yang lain. Kita mengkhawatirkan untuk harus memeriksa segala macam bentuk storage ya. Bukan kita tidak percaya peserta ya, tapi kita bikin supaya ini benar-benar fair gitu ya. Oke, itu ya. Jadi keyboard tidak, ini sebaiknya mouse saja. Baik, berarti perangkat yang dibawa hanya headset untuk QA, sedangkan mouse bisa dibawa oleh semua peserta ya, Pak Andi? Iya, betul. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah tersedia Erlangsi ya, Pak Andi, untuk kategori. Langsung kita silakan di-download dan teman-teman akan apa namanya bisa secara mandiri. Wow. Secara teknis sih Erlang ini bisa dibantu oleh panitia ya. Secara teknis bisa dibantu oleh panitia ya. Kalau memang Erlangnya itu dibutuhkan ya. Oke, tapi untuk ditanamkan di ini karena itu akan membutuhkan waktu untuk panitia menyiapkan semuanya ada 12. Karena teman-teman sebetulnya tidak ditanamkan secara langsung ya. Jadi teman-teman begitu membuka Google Sheet, Excel-nya tinggal diberikan petunjuk untuk apa namanya, untuk memasukkan Erlang-nya ya di script modulnya. Karena itu posisinya blank. Baik, Pak Andi. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu ke pertanyaan berikutnya. Untuk produk yang dijual di babak 1 dan babak 2, apakah harus sama? Sebetulnya sih adalah masalah konsistensi ya untuk hal ini. Jadi selama teman-teman mengajukan produk yang akan dijual, nah itu tidak perlu, saya kira kita tidak perlu kontrol sampai sejauh itu. Ya, Baik, Pak jadi Andi. tidak apa-apa kalau misalnya babak 1, babak 2 teman-teman mau ganti, tapi jangan apa aja ada gitu ya, tidak. Jadi harus jelas. Kalau finance jualnya finance, kalau gue jualnya ini harus konsisten. Baik, kemudian untuk kategori telesales, perangkat laptop yang disediakan bisa akses aplikasi lain atau dibatasi, Pak Andi? Apa itu perangkat lain? Untuk telesales, perangkat laptopnya apakah bisa akses aplikasi lain, Pak Andi? Tidak bisa. Jadi teman-teman nggak ada waktu untuk akses yang lain. Itu hanya untuk mencatat aja, mencatat penjualan saja. Udah sibuk jualan, nggak mungkin akses kertas. Jadi teman-teman Ya, teman-teman kalau pada saat penjualan, oh ini mungkin skripnya ya. Untuk maaf, lagi ada kejadian sesuatu di sini. Oke, jadi kertas yang digunakan untuk apa namanya skrip untuk hal tersebut nanti kita screening saja supaya bisa dibawa masuk ke dalam ruangan oleh untuk telesales. baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Andi. Untuk data analytics, penilaian estetika berapa persen bobotnya, Pak Andi? Dan bagaimana parameternya? Tidak ada penilaian estetika pada data analitik. Yang ada adalah penilaian kesesuaian grafik. Jadi tidak dinilai estetikanya. Warnanya boleh beda, ya. Yang penting grafiknya harus sama, deskripsi daripada grafiknya harus sama, ya.
Jadi yang dinilai adalah kesesuaian grafik, kesesuaian angka, kesesuaian keterangan.